Pertanyaannya, apa yang kamu rasain dulu ketika kamu gendut dan ketika kamu kurus seperti sekarang? Apa bedanya? Terus habis hamil, naiknya jadi berapa kilo? 75. Buset. Ya, 75 kilo. Padahal kamu makan 3 kali sehari gitu. Kayak gimana sih cara spesifik nuruninnya? 23 kilo dalam waktu 3 bulan. Atau mungkin karena ibu banyak duit ya kali ya? Apakah itu mengeluarkan unsur karisma yang luar biasa? Enggak lah, buktinya orang yang banyak duit banyak yang gendut. Gimana? Setiap hari jalan kaki itu yang buat kurus beneran kurus. Jalan kaki. Setiap hari jalan kaki. Mana yang lebih penting? Ngurangin makan atau olahraga? Tanya Dokter Richard. Hai guys, kembali lagi dengan saya Dr. Richard Lee. Dan hari ini saya tamunya spesial banget. Tada! Istri saya tercinta. Jadi bagi kalian yang nanyain saya masih bujangan, ngajakin saya pacaran di DM, ya saya sudah punya istri dan anak saya ada 3 ya. Dan sebenarnya saya sudah kepala 3, sebentar lagi kepala 4 malah ya. Iya, Dan udah tua. langsung dipertegas oleh dia. Sudah tua. Udah dewasa, jangan ngomong tua. Oh iya. Nah, hari ini kita pengen ngobrol dengan Dokter Reni tentang pengalaman dia untuk jadi langsing, kurus lagi, dan ngilangin jerawat. Kenapa? Kalau nggak salah Reni dulu pernah naik 23 kilo ya? Ya, pokoknya kalau setiap kali hamil pasti naiknya banyak. 23 kilo. Ya. Dan sekarang sudah turun 23 kilo lagi. Bahkan dia pernah sampai di satu state lebih kurus dari sebelum kehamilan ya. Pernah ya. Luar biasa banget. Ya. Nanti kita berbagi pengalaman kok bisa seperti itu, bagaimana. Padahal dia makan terus loh. Makanya banyakan siapa? Banyakan aku. Banyakan aku makan daripada suami. Aku tuh bingung, kok berat badanmu bisa turun ya? Dia makan 3 kali sehari. Bayangin, 3 kali sehari dia makan. Makan pagi ketemu dia makan. Makan siang dia makan. Makan sore juga dia makan. Aku berat badanku cuma nambah, berat badan dia kok berkurang kayak gitu ya kan. Nah, kita belajar dari ahlinya ya. Kenapa? Karena menurutku kayak gini ya. Kalau menurutku tuh siapa sih ahli itu? Ahli itu. Ya. Ahli itu ada 2 kalau menurutku. Ya. Satu, orang yang belajar Teori. dalam ya, tentang teori. hal itu. Misalnya dokter nih ya. Dokter itu pelajarin hal yang mendalam tentang spesialisasi di bidang tersebut. Misalnya kayak aku nih ya, spesialisasi di bidang kecantikan, belajar terus, gali ilmu terus, akhirnya jadi ahli gitu. Ya. Nah itu tuh jadi ahli. Yang kedua, sebenarnya nggak harus dokter bisa jadi ahli loh. Tau nggak apa? Orang yang pernah mengalami hal tersebut akan jadi ahli. Contoh ya, kita bilang ya, kalau misalnya kita ngomong miom atau misalnya ada kista di dalam rahim ya, misalnya kayak gitu. Siapa yang paling ahli? Dokter Obgyn dong. Ya. Tapi ada juga yang ahli, pasien yang pernah ngalami miom itu. Benar nggak? Iya, benar-benar. Dia bisa curhat luar dalam sama kayak dokter yang bukan dokter lah, ahli psikolog yang ahli akan perselingkuhan. Tapi ada yang lebih ahli lagi. Yang mengetahui. Yang pernah mengalami perselingkuhan itu. Dia pasti akan lebih tahu kayak gimana caranya, rasanya gitu. Ya. Nah, hari ini kita ngomong sama ahlinya yang sudah berhasil nurunin 23 kilo dalam waktu 3 bulan kali ya. Jangan, nanti vlognya nggak ada yang nonton. 10 hari aja. Oh, 10 hari. Mungkin nggak? 3 bulan bisa kok. 3 bulan bisa ya? Apalagi 10 hari nggak mungkin ya? Atau 6 bulan lah. Yang paling masuk akal ya? Iya, 6 bulan. Lagian ngapain juga kejar-kejar target, nggak jelas sih, kayak gitu ya. Yang penting itu bukan 23 kilonya sih menurutku. Yang paling penting itu adalah bagaimana cara dia mempertahankan setelah dia turun, tetap stabil ke depannya. Terus yang penting kan kalau kebanyakan diet itu kan yoyo ya. Misalnya dia sudah diet turun banyak, nanti kalau begitu dia makan banyak lagi kan langsung naik kan. Nah kalau aku tuh enggak. Jadi kalau kalau misalnya aku makan banyak pun ya nggak langsung naik banyak kayak gitu kan. Definisi yoyo itu kayak gimana sih sebenarnya? Diet yoyo. Diet yoyo kalau misalnya dia itu kan turunnya banyak, terus begitu dia mau makan banyak misalnya 1 hari dia makan banyak langsung naiknya banyak juga kayak gitu. Oh gitu. Jadi dia begitu cheating langsung naik ya, biasa aja ya. Turunnya pelan-pelan sedikit-sedikit susah payah, giliran pas dia makan naiknya sama lagi ya. Kayak gitu ya. Turunnya drastis.
Turunnya juga drastis. Iya, turunnya drastis, naiknya drastis juga. Naiknya gitu. juga drastis juga. Iya, jadi itu benar-benar kayak Iya, yoyo ya. benar-benar yoyo, iya. Yang lebih nyakitin hati lagi kalau sudah turunnya setengah mati pas naik. Aku pernah diet setengah mati dietnya. Pas begitu lihat timbangan turun 1 kilo tuh happy banget. Wow, tepuk tangan. Gila, bahagia banget turun 1 kilo, 2 kilo. Waktu itu dalam 1 bulan turunnya. Tapi begitu di Terus 1 kilo. lelah kayak gitu, biar lelah kan, lelah batin kan. Lelah batin pas jalan-jalan pergi keluar kota makan kayak gitu. Naiknya berapa kilo? Naiknya 3 kilo. Turunnya setengah mati 1 kilo, naiknya 3 kilo sebentar aja. Itu lebih nyakitin hati. Iya. Nyakitin hati. Tapi banyak nggak sih cewek yang memang pas hamil, terutama pas hamil ya kali ya. Pas hamil tuh naiknya tuh gila-gilaan kayak gitu. Hai semuanya, sehubungan dengan Dr. Hands Skincare yang makin legit, mitranya yang makin banyak, dan juga viralnya skincare ini, apalagi setelah Bang Hotman Paris masuk menjadi salah satu pemilik saham Dr. Hands Skincare, ini banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan hal ini. Ya, saya ngelihat ada banyak banget orang di luar sana yang memalsukan produk Dr. Hands Skincare, dan itu sangat mengecewakan bagi saya. Dan untuk itu saya umumkan bagi kalian semuanya, belilah Dr. Hands Skincare di tempat yang resmi. Jadilah bagian mitra resminya kami dan belilah produk ya di tempat mitra yang resmi ya. Di mana mitra resmi itu? Saya udah taruh di highlight Instagram saya, ada distributor resmi, ada agen resmi, dan kalian bisa mengetahui mitra yang resmi itu dari kartu member. Jadi ada kartu member dan ada petunjuknya dan ada website resmi di bawah ini, kalian bisa cek. Dan harga Dr. Hands Skincare yang resmi adalah 380.000 satu paket. Di bawah itu maka terindikasi palsu. Ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa satu paket Dr. Hands Skincare harganya 380.000. Bagi yang jual di bawah harga itu bukan bagus banget ini karena jualnya murah. Bukan ya, justru terindikasi palsu. Hati-hati ya. Kalian tidak akan mendapatkan hasil terbaik kalau kalian beli yang palsu. Dan untuk minuman Gatot Kaca juga, karena ini banyak banget di request sampai habis. Jadi 50.000 box habis dalam waktu nggak sampai 1 bulan. Ini luar biasa banget. Thank you banget, tapi juga banyak mulai dipalsukan. Saya nggak tahu bagaimana cara mereka memalsukannya, karena mereka luar biasa ngelihat produk yang viral langsung dipalsuin. Bahkan ada jauh banget di bawah harga pasar. Sekali lagi, harga Gatot Kaca yang asli adalah 120.000. Di bawah harga itu adalah terindikasi palsu. Demikian konfirmasi dari saya. Mudah-mudahan kalian menjadi konsumen yang cerdas dengan memakai produk yang asli supaya ada hasilnya. Seperti yang kalian harapkan. Banyak lah, 20 kilo ke atas banyak kali. Banyak ya? Iya. Dan banyak juga wanita itu yang nggak bisa balik lagi ya? Iya, kebanyakan. Kalau nggak usaha. Kalau nggak usaha? Harus usaha. Kalau nggak usaha berarti nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Sulit ya kayak Sulit. gitu ya? Kecuali memang genetik dia kali ya? Iya. Kecuali memang genetik dia ya? Iya. Tapi kalau misalnya Tapi biasanya kalau yang turun cepet kan yang naiknya nggak banyak. Misalnya yang cuma naik 9 kilo atau naik 10 kilo itu cepet turunnya. Tapi kalau udah naiknya 20 kilo itu harus usaha. Oh, kalau kenaikan itu berarti ada yang bisa cuma naik 10 kilo. Oh iya juga ya, bayi kan lahirnya cuma 3 kilo ya. Berarti sisanya dimain semua itu. Bayangin kalau misalnya ibu hamil. Bayinya cuma 3 kilo paling besar kan. Naiknya 10 kilo. Bayi itu lahirnya paling gede 3,5 kilo itu sudah riwayat paling DM besar, atau ya. apa gitu. Paling besar 3,5 sudah lah. Iya, berarti 6,5-7 kilonya itu emaknya semua. Apalagi kalau 23 kilo. Jacob kemarin lahir 3 kilo. Berarti 20 kilo mami doang. Iya. Emaknya ya 20 kilo. Kayak kita, berarti pas keluar itu nggak berubah timbangannya, cuma berkurang Cuma 3 kilo, ya bener. Berkurang berat bayi doang. Oke, pertanyaannya apa yang kamu rasain dulu ketika kamu gendut dan ketika kamu kurus seperti sekarang? Apa bedanya? Kalau dulu gendut kan ini nggak pede kayak gitu kan. Oh, ada rasa nggak pede? Rasa nggak pede, yang malu kayak gitu. Oh. Tapi kalau udah kurus kan lebih pede, ngerasa lebih cantik kayak gitu. Kalau badannya lebih ringan? Ya lebih ringan lah pasti. Lebih ringan? Oke. Ada nggak sih pikiran kalau misalnya emak-emak kan mikir kayak gini kan, kalau misalnya sudah gendut kayak gitu, apalagi hamil anak pertama atau lagi anak ketiga ya? Ya, istri saya kan anak ketiga ya.
ada pikiran ya udahlah kan aku sudah nikah juga kan, ngapain lagi aku jaga diri sendiri kayak gitu. Menurut dokter Reni kayak gimana? Enggak lah sih, kan kita kan kalau nyamannya tuh dengan diri sendiri. Sebenarnya kita mau cantik tuh ya untuk diri sendiri sih, bukan untuk suami kayak gitu. Gitu ya? Iya, bukan untuk suami. Rupanya Anda egois ya. Kenapa untuk diri sendiri? Ya kalau kita mencintai diri sendiri kan sebenarnya lebih bagus daripada ya self love lah kayak gitu. Untuk kita itu tampil lebih cantik itu sebenarnya bentuk kita mencintai diri kita sendiri. Tapi kan kalau misalnya kamu nggak makan atau dietnya nyiksa diri sendiri, itu kan bukan self love juga? Enggak lah, kan nggak nyiksa diri dietnya. Oh, carinya yang nggak nyiksa diri. Carinya yang nggak menyiksa diri dong. Oh, oke. Jadi perawatan buat diri kita jadi cantik itu adalah self love untuk diri kita sendiri. Tapi bukan dengan cara nyiksa diri kita sendiri ya. Karena itu juga bukan bentuk self love juga ya. Kita diet itu bukan yang nggak makan tetap. Makan ya. Gitu, Saksi nyata dia makan dan banyakan dia makan, tapi kurusan dia daripada saya. Kemarin dia timbangan kita beratnya berat aku sekarang, bukan ya, berat kurusan dia daripada aku sekarang. Kalau dulu gendut. Iya dulu kayak gini. Dulu berat badanku tuh maksimal merit dengan dia tuh 55 kilo. Mami dulu berapa sih? 55 juga ya? 52 lah, 52. 52 ya? 53, 54. 52, 53, 54. Ya, aku 55. Ya, tapi kan badan dia memang tinggi ya. Jadi itu proporsi normal untuk dianya ya. Terus habis hamil naiknya jadi berapa kilo? 75. Buset. Ya, 75 kilo. Seberapa besarnya badan aku waktu itu? Besar banget. Gede banget ya? Besar banget. Apalagi kalau disandingkan foto dengan orang lain. Masalahnya aku sendiri dulu pas waktu 75 kilo tuh nggak ngerasa besar. Karena kan ngerasanya tinggi kan badannya. Jadi kayak nggak ngerasa ya biasa aja kayak gitu. Tapi ternyata pas di foto ngelihatnya, ternyata besar banget loh dulu. Pas di foto baru kelihatan, wah besar banget ternyata. Dan kayak gimana sih cara nuruninnya? Padahal kamu makan 3 kali sehari gitu. Kayak gimana sih cara spesifik nuruninnya 23 kilo dalam waktu 3 bulan? Tetaplah di mana-mana kalau namanya kita mau diet itu tetap kalori yang masuk dan kalori yang keluar, kan? Kalori yang masuk tuh berapa sama kalori yang keluar. Kalau kalori masuk kan apa yang kita makan. Kalori keluar itu biasanya dari exercise kayak gitu, kegiatan kita sehari-hari kan. Aktivitas. Jadi itu dihitung? Enggak, aku nggak ngitung kalori, cuman kan kalau makanan yang kalori tinggi kan kita kan bisa kira-kira, bisa tahu kan apa aja sih yang tinggi kalorinya, misalnya kayak KFC atau yang goreng-gorengan atau kue-kuean itu kan tinggi kalorinya. Oh iya, aku bisa jadi saksi nyata. Dia nggak suka makan gorengan. Dia nggak mau makan gorengan, dia mau lebih ke suka makan clean eat ya. Lebih suka direbus atau lebih suka yang seger-seger, ya sup-sup. Dia lebih suka yang gituan daripada yang apa ya, cuma enaknya itu sebentar aja kayak gitu punya. Tetap makan sih gorengan dia, cuma nggak banyak gitu. Cuma dikurangin. Jadi sebenarnya aku tuh nggak ngitung kalori. Kalau orang kan biasanya dihitung-hitung bener ya. Kalau makan seperti biasa, tapi jenis makanannya aja yang dipilih kayak gitu. Jadi makanannya itu bener-bener yang misalnya yang memenuhi kebutuhan nutrisi aku, sama terus tidak tinggi kalorinya kayak gitu. Berarti kan ya, jadi pilihan makanannya itu direbus atau dibuat kuah kayak gitu, atau di steam, dikukus. Tapi orang lain juga menirukan hal yang sama, tapi kok nggak turun berat badannya? Nah itu yang kalori keluarnya itu harus juga ini, jadi harus olahraga. Bukan hanya kalori yang masuk aja yang kita jaga, kita batasin. Mami kalau misalnya kita ngomong kalori masuk, target Mami ada berapa sih? Berapa ribu kalori sih biasanya? Ada nggak target? Nggak ada, nggak pernah ngitung masalahnya. Nggak pernah ngitung? Nggak pernah hitung beneran. Beneran aku nggak pernah ngitung. Berarti rata-rata kira-kira aja ya berarti ya? Ya rata-rata mungkin ya kalau sekali makan 500 kalori kali ya. Sekali makan 500 kalori, berarti kali 3 1.500 ya? Sampai 1.500 itu sudah plan on diet ya sebenarnya ya. Kan rata-rata kita kan di 2.000 kan makannya kan. Berarti tapi asal dilakukan stabil aja ya kali ya. Asal dilakukan stabil aja ya. Iya, tapi ada beberapa saat aku juga makannya yang cheating itu kayak gitu. Misalnya makannya banyak. Misalnya lagi liburan kayak gini ya banyak juga makannya. Tapi kok nggak gendut ya?
Karena kalori keluar itu, jadi metabolismenya dibagusin juga. Kayak gimana cara bagusin metabolismenya? Caranya ya olahraga. Olahraga? Iya. Ya, aku juga jadi saksi nyata sih. Bahwa di TV itu harus ada YouTube. Karena dia akan nyetel YouTube, terus dia olahraga sendirian di depan YouTube. Dia nggak butuh PT. Iya. Dia nggak pernah bayar PT, nggak pernah bayar apa. Pokoknya yang penting ada YouTube. Dan YouTube-nya premium. Jalan kaki tiap hari. Oh, jalan kaki setiap hari. Setiap hari jalan kaki. Berapa itu ini? juga kayak memperbaiki metabolisme kayak gitu. Juga fat loss juga. Kapan jalan kakinya, Bu? Jalan kaki kalau nganter anak sekolah jalan kaki. Oh. Daripada nungguin anaknya sekolah ya jalan kaki dulu. Ah, itu bisa jadi tips loh. Kata-kata kan mama itu habis nganter anaknya sekolah, dia bergosip dengan mama. Karena aku nggak suka bergosip, jadi lebih baik aku isi dengan jalan kaki. Oke, jadi nganterin anak sekolah, terus kita nge-gym atau jalan kaki ya? Iya. Berapa kilo, Bu, satu hari jalannya? Satu hari 4 kilo. Berarti setiap hari ya, setiap kali 4 kilo? Setiap hari 4 kilo. 4 kilo, berarti sambil nungguin anak sekolah 2 jam kayak gitu, punya kamu jalan kaki terus ya kayak gitu punya? Iya, satu hari 4 kilo lah. Good, very nice. Aku suaminya aja nggak tahu loh, sumpah. Oke, dan akhirnya turun pelan-pelan atau drastis itu? Turun pelan-pelan sih kalau menurut aku, nggak drastis juga. Oke, dan ini kan dokter ini kan aku ngelihatnya turun langsing tapi kan kencang semua masih. Ya. Bagus lah kan yang lain itu kan kayak kendur, kelihatan tua. Tapi kamu masih kelihatan segar, kelihatan muda. Ini pujian untuk istri. Kenapa sih kamu diet, sudah turunin intake, ada outputnya juga dilebihin, kayak gitu ada exercise yang dilebihin, tapi kok bisa tetap kenceng kayak gitu, sedangkan orang lain itu kelihatan kurus, tapi kelihatan kurusnya itu kelihatan tua. Apa rahasianya? Itulah pemilihan makanan itu penting kayak gitu. Jadi kita tuh tetap makan yang bernutrisi, yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi bukannya ngurangi intake, tapi malah bener-bener nggak bergizi sama sekali kayak gitu. Tetap makanan yang bergizi, makan buah-buahan kayak gitu. Oke. Yang memenuhi kebutuhan tubuh, protein, karbohidrat, dan lemak, dan mineral, vitaminnya tuh semuanya tercukupin. Oke, karena sebenarnya tubuh kita ini sama seperti kalau kita ibaratkan kayak mesin ya, yang juga tetap butuh suplai listrik untuk bisa hidup maksimal. Kalau misalnya suplai listriknya itu kekurangan, tetap kita nggak akan maksimal akhirnya ya. Jadi kita tuh kayak punya kebutuhan standar, ya protein kita harus butuh berapa sih? Lemak itu tetap butuh loh, walaupun kita menghindarin kayak gitu, tetap kita butuh vitamin D, vitamin A, vitamin C, kita butuhnya berapa. Dan itu kayak kebutuhan pokok, udah ini harga mati ini. Jangan lu ganggu-gugat nih pokoknya nih. Iya, justru kan kebanyakan orang kan dia mengurangi intake, jadi makan makanan nih yang nggak bergizi kan, kalori. Kan kita juga bisa sebenarnya makan Indomie goreng tiap hari 3 kali sehari. Sebenarnya kalorinya juga sama 1.500 kan kayak gitu kan. Tapi nggak ada gizinya. Tapi nggak ada gizi. Nah itu yang buat jadinya loyo, misalnya jadi nggak sehat. Terus tuh jadi kendur. Jadi kelihatan tua ya jadinya. Iya, bisa ya. Jadi makanlah. Juga pasti, Jadi makanlah apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu mau. Iya benar. Oke. Tapi hebat loh, kamu sudah bisa sampai di level itu. Padahal nggak pakai hitung-hitungan loh. Sedangkan nggak usah dihitung. Iya, kebanyakan kan beberapa yang lain tuh sampai diet ketat itu sampai ngitung banget sampai ke detail. Itu pun kagak kurus loh, sumpah. Justru setelah aku tuh nggak pernah menghitung, tapi cuma nggak pernah ngitung kalori, dan setiap hari jalan kaki itu yang buat kurus beneran kurus. Jalan kaki. Setiap hari jalan kaki. Mana yang lebih penting? Ngurangin makan atau olahraga? Dua-duanya. Dua-duanya penting? Iya, nggak bisa. Oke, yang mana yang lebih penting? Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa? Iya. Harus balance? Harus balance. Iya. Tapi aku nggak olahraga yang berat-berat kayak orang-orang ya. Cuma jalan kaki aja cukup kok sebenarnya. Apalagi sambil nge-gym di depan YouTube doang? Iya. Cuma itu aja. Nggak perlu PT. Itu aja udah kurus sebenarnya. Itu setiap hari. Aku saksi nyata dia setiap hari. Nggak perlu mahal-mahal, pakai personal trainer, nggak perlu. Jadi kalau dia kosong waktu, dia hidupin TV, nge-gym sendiri di kamar, kayak gitu punya, ngikutin. Tapi channel yang kamu nonton channel orang luar ya, bukan channel orang Indonesia ya? Cocok-cocokan sih kayaknya itu ya. Apakah channel orang Indonesia itu nggak ada yang bagus kayak gitu?
Nggak tahu, aku kan ini kalau gerakan-gerakan gym itu kan lebih ke pilates. Kalau pilates tuh kayaknya kurang kalau di Indonesia. Gerakan-gerakan pilates. Kenapa pilates? Pilates itu lebih ke mau perbaiki apa ya, core kayak gitu. Oh. Inner core, apa? Core itu ini apa? Panggul ya? Bukan, perut kayak gitu. Oh, Otot perutnya iya. diperkuat Iya, gitu. itu lebih otot perut, panggul lah kayak gitu. Oh, oke. Karena kan kemarin kan hamil besar itu kan ada diastasis recti. Apa itu diastasis recti? Diastasis recti itu ada gap di kan kita kan punya otot perut kan, rectus abdominus kayak gitu. Nah, kalau hamil dianya itu kan atau berat badan kita bertambah dalam jumlah yang banyak kayak gitu, dia bisa kebuka gapnya yang rectus abdominus itu. Oke, jadi Ya, kayak ada gapnya. otot yang seperti ini Ya. punya, di bagian putih-putihnya tuh waktu dia ngembang besar Ngembang kayak gitu besar. punya, dia kayak kebuka, kayak melar gitu ya? Iya, jadi ada celahnya. Nah, Ada celah. itu. Jadi Itu terjadi di aku. pas apa nih namanya, pas dia anaknya sudah keluar, dia akan ngendur kayak gitu punya karena kekuatan ototnya nggak ada. Jadi kayak karet yang kamu tarik kuat-kuat, kamu lepasin lagi karetnya dol. Ya, dol. Karetnya loss. Sebenarnya ada dua yang loss. Tetap ada celahnya, nggak bisa rapat lagi. Oke. Dianya. Sebenarnya ada Gitu. dua yang loss ya. Satu kulit akan terjadi stretch mark. Ya. Yang kedua otot akan terjadi diastasis recti. Diastasis recti. Oke. Itu yang pada Itu yang orang buat- yang gemuk atau hamil. Perutnya tuh kayak kendur kayak gitu ya. Iya, Mungkin jadi masih turun ke bawah. editor mungkin bisa masukin contoh gambar supaya orang bisa kebayang ya. Iya. Itu bisa balik. Bisa. Berarti itu pada kehamilan besar doang. Kalau hamilnya Kecil nggak? kecil, dia ada juga gap. Kalau gapnya nggak besar, dia bisa balik. Kalau misalnya pakai korset, kayak gitu. Karena ada artis kan yang Dikorsetin. karena ada artis kan yang sudah hamil juga, tapi kayak pakai nggak kelihatan apa-apa gitu kan. Berarti kan Ya, nggak kalau semua kan. hamilnya kecil. itu Hamilnya berarti. kecil ya. Tapi kalau hamilnya besar, Ih, 23 gapnya besar, kilo dia loh, nggak berarti bisa gede balik. ya. Nggak bisa balik dengan sendirinya, harus usaha. Harus usaha. Iya, Tapi bisa balik. bisa. Oke. Tapi harus ada usahanya. Oh, oke. Olahraga harus. Tapi jadi sebenarnya kalau hamil kayak gitu harus kayak kita makan banyak? Harus nggak sih kita makan banyak? Kalau Berarti hamil, membahagiakan. iya itu. Ternyata kalau dulu kan aku kan nggak ngerti ya tentang nutrisi, tentang gaya hidup sehat lah. Jadinya ya makannya sembarang aja. Oh, berarti Jadi, salah iya, juga. salah. Berarti istriku Waktu pernah hamil, kan pernah udah salah lama juga. hamilnya. Berarti dia pernah salah juga. Disangka dia Mister yang selalu benar gitu kan. Enggak. Jadi sebenarnya Pernah salah nggak perlu juga. sampai 23 kilo harusnya. Iya, harusnya itu nggak boleh sampai 23 kilo. 23 kilo tuh salah, guys. Oh, itu salah ya. Jadi sebenarnya kita jaga makan, Jaga makan. sesuai dengan nutrisi apa yang ibu butuhkan dan anak butuhkan aja Ya, sudah cukup. jadi nggak perlu naik sampai 20 kilo tuh nggak bagus. Nggak bagus ya. Jadi bukan kayak kata Ada mama, resiko kamu kan preeklamsi lagi- juga kan? kamu kan Iya. lagi Makan aja hamil. banyak-banyak. makan aja banyak-banyak. Yang Ini penting kasihan bergizi. loh bayi kamu loh kayak gitu punya. Enggak ya, salah ya. Salah. Dan ini juga benar bahwa ada penelitian di Korea juga, bahkan kalau di Korea kalau ibunya overweight itu disuruh Suruh turunin. diet. Disuruh diet. Karena yang makan itu sebenarnya ibunya bukan anaknya. Iya, benar. Karena anaknya tetap makannya sesuai dengan kebutuhan anaknya saja. Iya, betul-betul. Jadi jangan ngada-ngada ibu-ibu ya, jangan Iya. ngada-ngada emak-emak di luar sana, kita pakai ilmu pengetahuan. Jadi makanlah sesuai dengan nutrisi. Dengan kebutuhan lah. Yes. Kayak gitu. Naik- Nutrisinya. ada kenaikan kayak berat badan ibu hamil tuh kayak Ada ada yang ada kurvanya yang kurvanya. yang normal bagaimana, tapi jangan Ya. sampai overweight juga karena Nggak boleh. ujung-ujungnya akan nyusahin. nyusahin. Ada resiko preeklamsi, eklamsi. Aduh. Itu resiko repot. kehamilannya. Iya. Preeklamsi, Hipertensi dalam kehamilan. hipertensi dalam kehamilan, Iya. apalagi. Setelah kehamilan ya resikonya apa? gemuk. Susah baliknya. Ditinggal suami, Iya, ditinggal suami. suami cari yang lain. Banyak ya resikonya Iya, Bun, ya? banyak. Oke, Lebih baik jadi kita jaga-jaga aja. lebih waktu bagus hamil. dijaga dari awal karena Iya. memperbaikin tuh jauh lebih sulit ya. Iya, Oke, susah. dan Kalau ngabisin- sudah, apalagi kalau ngabisin udah duit kena juga ya? stretch mark kan nggak bisa balik lagi. Oh, oke. Cuma bisa memudar aja kalau Oke. udah kena stretch mark sama yang kayak kendur kayak gitu. Oke, Aku pengen tanya dokter ini kan tadi sudah dikasih tips ya. Tapi melakukan juga nggak sih perawatan-perawatan, makan obat, suntik-suntik, atau pakai alat-alat mesin-mesin kayak gitu? Ada di klinik. Pakai juga. Iya dong. Tapi kenapa itu bukan jadi tips yang pertama gitu punya kan? Kan bisa promosi Bu.
Karena itu tuh cuma untuk membantu aja. Karena yang pertama tuh tetap diet dan olahraga. Jadi kalaupun kita kalau kita cuma suntik-suntik aja dan cuma di klinik aja kayak gitu, itu kalau kita nggak dibarengi diet dan olahraga itu juga nggak akan ada hasil. Oke. Makanya tadi nggak disebutin di pertama. Iya. Jadi kayak treatment di klinik kayak gitu punya itu kasar ngomong itu cuma ngebantuin doang. Ngebantu, tapi menurut aku penting juga kayak gitu. Karena kan ada misalnya ngurangi stretch mark kan harus di klinik dong. Karena kalau nggak di klinik nggak bisa ngurangi stretch mark. Gimana? Jadi kayak apa aja sih yang dikerjain? Yang di klinik. Di klinik. Itu untuk yang stretch mark kayak misalnya dermapen, terus tuh ultralift. Itu untuk ngilangin stretch mark ya, karena kan kehamilan gede pasti ada stretch mark dong ya. Kencengin kulitnya. Terus apa lagi? Suntik, kayak gitu. Dermalift tuh ultralift ya. Itu untuk ngencengin, tightening ya. Skin tightening otot juga untuk bantu tightening otot juga dengan untuk merangsang kolagen supaya kenceng lagi. Iya, merangsang kolagen lah intinya. Terus apa lagi? Suntik untuk misalnya kan kita kan udah kurus ya, kadang-kadang ada beberapa lemak di daerah tertentu yang kita nggak suka nih kayak gitu. Itu bisa dibantu dengan suntik biar cepet kayak gitu. Contohnya misalnya di lengan ya sudah kurus semuanya tapi kayak lengannya masih ada masih besar ya kayak gitu. Nah itu bisa dibantu dengan suntik. Karena suntik itu setempat ya. Setempat. Nggak bisa disuntik tangan terus perutnya yang jadi kecil. Nggak bisa ya. Kalau yang disuntik tangan yang kecil tangan. Yang kecil tangan. Kalau yang suntik paha yang kecil paha. Kalau suntik perut yang kecil perut. Iya benar-benar. Terus apalagi makan obat? Makan obat itu yang fiber dari hand slim and glow. Iya, itu kan fiber untuk membantu juga dalam proses yang diet tadi. Dan itu membantu ini pencernaan biar lebih bagus. Sama kasih nutrisi juga kali ya, karena kan di situ kan ada kayak cadangan nutrisi kayak gitu punya. Jadi kalau misal dari makanan nggak cukup, ada mikronutrisinya itu bisa tercukupin. Iya, ada vitaminnya juga kan di dalam itu. Jadi kulitnya itu tetap bagus dan karena kan nggak bisa dipungkirin ya bagaimanapun kalau kita ngurangin asupan, kolagen itu kan perlu juga kan. Kalau ngurangi asupan tetaplah harus dibantu suplementasi lah dari luar. Tetap harus bantu suplementasi ya. Tapi itu bukan yang penting ya, bukan yang terpenting. Diet dan olahraga sih yang paling pertama kali. Kalau mau kurus ya, tapi kan kita kan nggak mau cuma kurus doang kan, mau tetap cantik juga kayak gitu. Mau tetap kenceng kulitnya ya, jadi dibantu-bantu suplemen. Kalau aku andaikan mungkin kayak gini ya. Mungkin perawatan di klinik tuh sama kayak sekolah. Ya, apa maksudnya? Sama kayak sekolah ya. Jadi kan anak-anak itu dibimbing dari rumah, dididik oleh orang tua, dididik di sekolahan, terus bisa menjadi orang sukses. Apakah sekolah bisa menjamin dia jadi orang sukses? Enggak. Bisa jadi dari orang tua, bisa jadi dari persahabatan, bisa jadi dari lingkungan, bisa jadi dari sekolah. Ya. Tapi yang paling penting adalah unsur niat dan bakat anak itu sendiri. Kerja keras, integritas anak itu sendiri. Itu adalah hal yang utama. Nah, integritas, niat, kerja keras itu adalah makan dan olahraga tadi. Ya, sedangkan sekolah ini adalah bagian yang sangat penting juga, tapi bukan yang fundamental. Ya kan seperti itu kan. Jadi kayak sekolah bisa buat sukses, tapi banyak yang sekolah kagak ada yang sukses-sukses juga semuanya. Nggak semuanya sukses kayak gitu ya kan. Jadi nggak semua yang datang ke klinik itu bisa sukses kalau nggak disertai dari niatnya tadi. Orangnya itu ya. Makanya kita butuh kerjasama kan. Misalnya kalau ke klinik itu kan kerjasama antara dokter dan pasien. Oke, Bu. Sekarang sudah puas atau pengen diturunin lagi? Sekarang beratnya berapa nih? Beratnya sekarang 54. 54? Ya. Buset, balik lagi pada waktu masih balik gadis. Tapi kamu lebih cantikan sekarang loh daripada waktu masih gadis dulu. Masa sih? Iya benar. Lebih berisi pada waktu gadis dulu. Banyakan dipermak kali udah ya. Betul juga. Kebanyakan dipermak di klinik ya. Dan, tapi memang lebih cantikan. Berat badannya sama, Andrea sama kayak gitu punya kan beda 2 kilo atau sama lah ya. Tapi kelihatan lebih kebentuk. Ya. Kalau kayak dulu tuh kan kayak kurus aja tapi nggak kebentuk. Kayak gitu punya. Mukanya juga nggak kelihatan fresh atau mungkin karena ibu banyak duit ya kali ya. Apakah itu mengeluarkan unsur karisma yang luar biasa? Enggak lah, buktinya orang yang banyak duit banyak yang gendut gimana? Belum tentu loh banyak duit tuh bisa ini kurus. Betul juga. Banyak duit tambah gendut gimana? Atau mungkin kamu bahagia dengan suami kamu yang
Enggak lah, kalau misalnya diet dan olahraga tetap dari niat. Nggak perlu kita banyak duit untuk ini. Justru banyak duit tambah banyak yang... Banyak yang pengen ya? Iya, banyak yang... Atau kamu kurang dikasih jajan oleh suami gitu, begitu? Enggak lah, biar lebih cantik. Oh, biar lebih cantik. Dan untuk diri sendiri? Untuk diri sendiri. Bukan untuk suami? Bukan. Tapi bukan untuk cari cowok lain juga? Bukan lah. Tapi seneng nggak sih dipuji orang cantik banget gitu? Seneng. Seneng. Seneng banget. Seneng dipuji. Dulu pada waktu gendut ada nggak yang Apalagi ngomong? dipuji suami, cantik banget. Oh gitu ya? Seneng. Seneng setiap hari malahan nanya. Cantik nggak? Dan cantik nggak, Dan? Cantik nggak? Tiap hari kan? Nanti kita buat vlog suami istri aja deh kalau kayak gitu deh. Jangan di sini. Tiap hari nggak aku tanya? Setiap hari ditanyain terus di absen. Kalau bisa ada centangannya bisa. Terus kalau misalnya waktu kamu gendut dulu ada yang ngomongin gendutan ya kayak gitu punya. Iya ada lah. Kayak gimana perasaannya? Biasa aja sih sebenarnya. Oke. Iya. Nggak ngerasa Ya, tersakitin? Enggak, karena memang gendut. Kenyataan kan. Nggak ngerasa tersakitin gitu? Enggak. Atau ada yang ngomong tetap, ih cantik ya dokter Reni, padahal kesel, apaan aku cantik, aku gendut ya gitu ya. Ada nggak pikiran kayak gitu punya? Enggak ada yang ngomong cantik juga, ngomongnya agak gendutan kayak Agak gitu. gendutan, oke. Iya, tapi memang kenyataan kan gendut. Oke. Gimana ya? Ngapain tersinggung kayak gitu? Apakah bulian itu menjadi apa ya? Motivasi kamu untuk Iya. Salah satu itu juga Oke. motivasi lah kalau di ngomong gendut, besok diet deh. Oke. Tapi suami nggak pernah protes kan? Protes ah. Kapan aku protes? Gendut banget, iya. Oh iya kadang-kadang. Gendut banget kan, selalu ngomong gendut banget, kurusin lah badannya. Ada bukti gitu. Enggak. Aku ngomongnya bukan itu. Aku ngomong kok kecilan badan, gedean badanmu ya daripada aku. Diprotes loh, diprotes. Aku nggak protes. Aku tuh tentu sayang seperti biasanya. Cuma kayak lihat kok gedean badanmu ya daripada aku. Di mana-mana itu kan gedean badan suami daripada badan istri kan. Ini gedean badan istri daripada badan suami. Paling cuma ngomong kayak gitu aja. Iya. Terus kadang-kadang bukan aku ngomong dia gendut, bukan. Terus dia kan sering nanya kan, habis dia olahraga atau apa dia kan bilang kan, gimana? Mami sudah kurusan nggak? Itu kan. Iya, Terus, nggak, kan belum. itu kan jawaban aku. Belum. Masih gendut. Iya. Iya kan? Jawabannya belum. Iya kan itu kan bukan aku tiba-tiba lewat, ih kamu gendut kayak Padahal gitu kan punya. kalau Nggak ada pernah ngomong kayak Itu gitu. kalau ngurusin badan tuh kan butuh proses kan, kayak Iya, gitu, iya. nggak langsung kurus kan. Nggak, Padahal, tapi kan pernah nggak aku jalan kayak gitu punya lewat, terus aku ngomong dengan kamu, gendut ya kamu ya? Nggak pernah kan? Kan selalu kamu yang tanya kan? Iya. Nanya, masih gendut nggak? Masih gendut nggak? Gendut? Aku tanya kayak gitu. Ya kan memang fakta masih Iya. gendut. Karena kan kalau kita sendiri kan tiap hari ngelihat badan ini kayak gitu-gitu aja kayak gitu, nggak kayak kelihatan kecuali di foto. Oke. Kalau nggak di foto ya nggak kelihatan, kalau nggak ngerasa kalau aku tuh gendut kayak gitu. Oke. Ini mungkin Iya. ada pertanyaan sebelum pertanyaan, ada dua pertanyaan penutup ya. Kalau misalnya pas kamu turun berat badan, terutama turunnya anjlok jauh kayak gitu sampai 23 kilo kamu turun berat badan, apa sih yang kejelekan yang kamu rasain? Turun berat badan. Sampai banyak kayak gitu punya meskipun dalam kurun waktu 3 bulan kayak gitu atau 6 bulan. Apa sih yang kamu rasain jelek di dalam tubuh kamu? Apakah kulit, rambut, kuku, atau payudara, atau yang lain, atau kayak ngelek kayak gitu kepala kamu? Zaman dulu waktu yang hamil yang anak pertama kan saya nggak tahu nutrisi kan dulu tuh. Jadinya ini rambutnya rontok, kukunya ini patah-patah sering kayak gitu. Oh, itu pas dietnya salah? Iya, salah dietnya. Jadi rambutnya rontok, terus kulitnya kering. Oke. Terus kukunya sampai banyak putih-putihnya itu loh, kayak gitu. Oh, Kayak gitu. mudah rapuh kayak gitu loh. Oh, oke. Udah putih-putih lah kayak gitu. Oke, karena mikronutrisinya tidak tercukupi. Iya. Jadi- waktu hamil yang anak pertama dulu kan 10 tahun yang lalu ya hamilnya kan. Dulu tuh kayak informasi tentang gizi, diet dan olahraga itu kayak sedikit banget deh. Kalau sekarang kan informasi yang kita dapatkan tuh lebih mudah kayak gitu. Oke. Ya jangan sampai lah kalau kalian kan lebih mudah dapat informasi di zaman sekarang ya. Pokoknya harus lebih pinter lah kayak gitu. Oke, benar-benar sih. Jadi Iya.
Sebelum 10 tahun yang lalu. Sebelum aku akhirnya mungkin pertanyaan kayak gini ya. Aku pernah ketemu di gym ya, pasien ketemu di gym, orangnya gendut banget, masih gadis, belum married kayak gitu punya, gendut, dan dia tuh ngomong dia makan 1 hari sekali. Dia makan 1 hari sekali artinya kan dikit banget tuh. Dia makan itu kalau dia jujur ya. Kita anggap aja dia jujur ya. Berarti nggak sampai 1000 kalori lah ya. Dia makan satu kali sehari dan dia ngejimnya itu boxing. Waduh. Pertanyaannya adalah kenapa dia cerita dengan aku bahwa dia sudah 6 bulan melakukan itu tapi dia nggak kurus? Ya tubuh kita itu kan pinter kan. Jadi kalau begitu kita makan dikit ya metabolisme kita tuh tentu ya ikut ngelambat juga, jadi kayak gitu. Oh, oke. Jadi kayak tubuh kita tuh menyesuaikan mesinnya ya? Iya, menyesuaikan diri. Jadi kita malah menyimpan lemak justru. Begitu metabolisme kita turun, terus tubuh kita tahu kalau kita itu kekurangan, malah lemak yang disimpan. Oh, oke. Gitu. Ya, aku artiin nih supaya kalian paham, lebih mudah ngerti nih. Jadi begitu kita makan yang tadi 3 kali sehari, tiba-tiba makan 1 kali sehari, tubuh kita tuh langsung jadi ketakutan. Iya, kasih sinyal bahwa ini kurang nih. Gawat nih, sebentar lagi kita akan ada krisis nih kayak gitu punya. Danger kayak gitu. Danger. Jadi kan kita harus hemat. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita punya gaji 3 juta sebulan, tiba-tiba pas bulan depan kita di PHK, terus kita masih pengeluaran kita seperti biasa. Tentu kan kita akan jadi sedikit lebih pelit ya. Iya, jadi pelit. Jadi lebih pelit ya. Benar. Tubuh kita itu juga jadi lebih pelit ngeluarin energi ya. Jadinya begitu dimakan dia akan nabung semuanya karena dia akan berpikir kayak bisa jadi nih aku nggak akan bisa dapat lagi nih kayak gitu. Jadi aku harus jaga-jaga nih. Jadi di storage dan metabolismenya juga jadi otomatis jadi ikut melambat kayak gitu, punya menyesuaikan dia punya makanan. Dan karena akhirnya dalam kondisi kekurangan artinya kayak gitu. Yes, dan akhirnya begitu dia cheating sedikit aja itu jadinya kayak naik berat badannya ya. Justru itu diet yang salah ya? Iya, diet yang salah itu. Oke. Thank you banget Dokter Reni. Itu yang makanya saya ngomong ya. Ini Dokter Reni tidak pernah sekolah gizi. Nggak pernah. Dia dokter, tapi nggak pernah. Tapi kita juga di dokteran nggak pernah belajar ilmu ini kan? Nggak pernah belajar. Ya, aku aja jujur ya, aku bilang ya. Aku baca buku Yulia Balchon, aku baca bukunya Deddy Corbuzier. Ilmunya lebih banyak namanya. Bener. Waktu aku baca buku Yulia Balchon, aku ngerasa bukunya itu jauh lebih banyak daripada aku sekolah kedokteran. Khusus untuk diet ya. Khusus yang lain enggak. Ya, khusus untuk diet tuh kayak baca buku itu wow. Ini kayak nemuin kamus yang lebih banyak ilmunya daripada kita belajar di kedokteran. Karena kita nggak belajar ini di kedokteran. Waktu baca buku Deddy atau baca buku-buku yang lain juga yang artinya padahal Yulia Balchon bukan dokter. Ya kan artinya dia expert yang mendalami bidang itu. Tentang gizi lah kayak gitu. Ya. Tapi ada lagi yang mendalami bidang itu bisa expert yaitu orang yang melakukan sendiri. Experience dan juga benar-benar kayak makan ini naik nih berat badanku. Makan ini turun nih berat badanku. Setelah olahraga dan berhasil dia. Orang yang seperti itu juga kita ngomongin ahli dan lebih terpercaya sih menurutku. Oke, mudah-mudahan kalian semua terinspirasi. Dan karena cantik itu adalah untuk diri kita sendiri. Jadi cantik itu bukan untuk suami, cantik itu bukan untuk istri, cantik itu untuk diri kita sendiri, untuk kesehatan diri kita sendiri. Betul.